Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat pagi Ibu. Pagi. Ini saya Sani Murtafiah dari Pelatihan Dasar CPNS Kemendagri Regional Yogyakarta tahun 2021. Di sini saya mendapat tugas untuk melakukan wawancara dengan pejabat publik mengenai implementasi nilai-nilai dasar PNS. Saya nyuwun waktunya untuk mewawancara Ibu nggih. Ya, kami siap. Langsung saja Ibu dari pertanyaan yang pertama. Apakah nilai-nilai dasar aneka, akuntabilitas, nasionalis, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi sudah diterapkan di lingkungan kerja Ibu? Sudah kami terapkan di lingkungan kerja kami. Ya. Kalau sudah, misalnya dalam hal apa dan bagaimana penerapannya? Contohnya ya itu dalam hal pelayanan umum administrasi. Contohnya itu ada administrasi pengajuan perubahan status warga. Ada warga minta pelayanan yang dulunya perubahan status di KTP maupun di kartu KK yang dulunya lajang menjadi nikah dan merubah status itu, kami sudah menerapkan langsung pengajuan kami sistem di kantor kami sudah ngelend di Dukcapil ya, di dinas terkait. Jadi sudah ada sistem khusus yang ada di kami, itu untuk memudahkan dalam pelayanan. Memang ada sistem yang di kami, sistem di Kabupaten Semarang, yaitu ada istilah SMAP. Ya, itu ada istilah SMAP. Terus untuk pelayanan di kami, contohnya itu tadi perubahan status. Kalau syarat sudah sesuai prosedur, sudah sesuai syarat yang dalam pengajuan, kami layani dengan maksimal. Tidak nyampe 10 menit kami sudah bisa. Pelayanan sudah selesai dan tanpa pungutan biaya apapun, tanpa dipungut biaya apapun. Itu contohnya kalau di perubahan status ya. Terus untuk perubahan yang lain mungkin minta KTP bagi pemula, terus surat nikah, surat kehilangan juga tidak ada biaya sepeser pun, sudah dilayani juga waktunya. Kalau syarat sudah memenuhi 5 menit 10 menit udah. Begitu ya Bu ya. Ya. Sudah cukup baik berarti penerapannya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi hambatan atau tantangan dalam menerapkan nilai-nilai dasar aneka ini? Ini hambatannya memang ya agak sebetulnya banyak juga ya. Tapi yang paling kami kadang-kala kami kesulitan itu untuk kesadaran warga, kesadaran masyarakat. Dari satu, kadang-kala itu dia tidak melihat prosedur yang harus dilewati itu apa-apa. Itu dia jarang sekali dia itu punya kesadaran itu ya. Terus yang kedua, sifat ngentengke. Jadi dikirain kami minta pelayanan itu istilahnya kalau orang Jawa itu sakdet ya. Kita minta harus langsung dilayani tanpa pakai prosedur lain-lain. Itu kadang-kala menerapkan untuk kesadaran masyarakat untuk memang pelayanan itu harus mulai dari surat dari RT, surat dari RW, itu memang wajib. Tapi kadang-kala masyarakat itu ngenteke, kadang-kala udah kenal, kadang-kala itu. Nah itu prosedur itu kadang-kala masyarakat itu yang tidak mau nyadar itu di itu. Ya, di itu. Begitu ya. Itu yang paling berat itu memang di kesadaran masyarakat. Kemudian bagaimana cara Ibu untuk menyelesaikan hambatan atau tantangan tersebut?
ini kami secara berkala memang sering mengadakan koordinasi, satu koordinasi ke atas, ke samping maupun ke bawah. Kalau ke atas itu memang kami untuk kelurahan ya, kelurahan itu koordinasinya memang satu ke kecamatan, kedua yang dinas terkait, terus ke samping itu rekan-rekan kami. Jadi kadang-kala ada Babinsa, ada Babin Kamtib, terus ke bawah kami koordinasi sama Pak RT maupun Pak RW. Jadi ngasih kesadaran masyarakat, Pak ini toko di apa tadi warganya ada yang minta ini kurang ini, terus ada mengalami ini apa kayak ada bencana alam. Harusnya kan bencana alam itu kan lapor dulu ke apa RT, terus nanti ke kami, jangan langsung naik ke atas. Nah ini kami kan kadang-kala kan nggak tahu situasinya yang kayak apa, kadang-kala kan kesulitannya di situ. Nah ini makanya kami kan sering koordinasi apa-apa lapor ke kami. Ya, dari kami siap menampung dan kami siap untuk menyampaikan ke yang berwenang. Jadi kalau ada bencana cepat-cepat ngebel, kami juga tidak membatasi waktu. Malam, siang, pagi, sore oke. HP untuk karyawan di kelurahan harus standby. Karena kami pelayan di masyarakat langsung. Kalau mungkin di dinas lainnya, tapi kan kalau kami kan langsung mengenai ke masyarakat. Jadi kami mau tidak mau harus siap. Meskipun kantor kami bukanya jam 7 sampai jam 4, tapi kalau untuk menyangkut dari keamanan maupun keselamatan warga kami siap 24 jam gitu. Ya. Udah ya Bu, berarti sudah cukup bagus cara penyelesaiannya. Dan pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana ke depannya agar penerapan nilai-nilai aneka ini bisa diterapkan lebih maksimal lagi di lingkungan kerja Ibu. Kami butuh sarana dan prasarana ya. Untuk peningkatan pelayanan itu ada sarana dan prasarana. Jadi satu, kita harus peningkatan SDM. Dari peningkatan SDM itu lewat kursus atau fintech, itu memang ditekankan untuk kami. Memang kalau ada kesempatan juga ada, selain kesempatan yang kita mencari. Jadi kita selalu browsing, terus kita tanya sama dinas-dinas, oh ini apa, ada bantuan apa, terus ada warga yang kayak RTLH itu ya, rumah itu kami harus langkahnya harus bagaimana. Kita memang butuh sarana itu. Kita selain peningkatan SDM kita peralatan, jadi IT ya. Dari peningkatan SDM satu di bidang IT. Di bidang IT memang kita harus dituntut, memang harus pinter, apalagi ini ya eranya memang era IT ya kita ya. Era globalisasi ini memang kami harus pinter itu. Terus yang kedua peralatan dari sarana nih kita ya, kita memang harus butuh komputer, ada wifi, ada jadi jaringan jangan sampai ya ketinggalan lah kita itu. Terus untuk transportasi kita memang juga butuh. Jadi kadang-kala kita kendaraan ini memang ada kendaraan ya. Di kantor itu cuma ada fasilitas 2 kendaraan, sepeda motor, sedangkan karyawan yang PNS ya itu ada 4. Itu 4 pejabat struktural semua, tidak punya staf. Jadi kita memang yang
lari-lari Kerja ya, keras. memang kerja keras, makanya kita dituntut untuk peningkatan SDM-nya, peningkatan yaitu mutu pelayanan. Iya. Mutu pelayanan, jangan sampai kita ketinggalan. Kalau ketinggalan masyarakat yang kasihan keter ya, berita apa-apa kita tidak tahu, ini yang kasihan kan di situ. Makanya kita menerapkan, kita untuk menjadi lebih baik, ayo kita berpacu untuk cari informasi, terus sarana ya dua wis carane kepriye lah gitu. Untuk sementara ini memang dua itu ya untuk kejar-kejaran. Tapi tetap dituntut Iya, pekerjaan harus iya, selesai dua tepat waktu. dua jaga kantor, dua jalan, apalagi kalau ini yang memang keamanan itu ya, memang kami butuh juga itu juga tenaga keamanan ya. Ya, tapi ya bagaimana lagi, kita kan terganjal di sekarang ya, pengurangan Tenaga. iya, memperluas jangkauan pelayanan, tapi Mempersempit menurunkan tenaga ya. tenaga. Iya, jadi ya mau tidak mau kita memang harus belajar ya, browsing ya apa itu tadi. Begitu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Semoga kedepannya di lingkungan kerja Ibu hasilnya bisa lebih maksimal lagi, Amin. bisa melayani masyarakat lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Ya. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Rofiul Imam, anggota kepolisian yang menjabat sebagai Wakapolsek Kecamatan Banyubiru. Di sini saya akan mewawancarai Bapak sehubungan dengan penerapan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalis, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Bisa langsung dimulai ya Bapak ya? Siap, bisa. Iya. Pertanyaan yang pertama, apakah nilai-nilai dasar aneka sudah diterapkan di lingkungan kerja Bapak? Alhamdulillah sudah diterapkan selama ini di seluruh instansi kepolisian. Ya. Kalau sudah, misalnya dalam hal apa dan bagaimana penerapannya? Dalam hal pelayanan masyarakat, misalnya dalam pembuatan surat bukti kehilangan barang, surat bukti berharga, dokumentan, atau yang harus dilengkapi dengan persyaratan tanpa dikenakan biaya atau gratis. Yang kedua, dalam pembuatan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, masyarakat juga harus sebelum mengajukan pembuatan harus dilengkapi dengan persyaratan, yaitu administrasi, keterangan, surat keterangan dari RT RW, surat pengantar di RT RW, dan surat pengantar dari kelurahan dan kecamatan. Namun untuk pelayanan SKCK dengan diatur dalam PP nomor 66 tahun 2016 dikenakan biaya 30.000. Begitu ya Bapak ya. Ya. Kemudian apa yang menjadi hambatan atau tantangan dalam menerapkan nilai dasar aneka ini? Terus terang selama ini masih kurangnya kesadaran warga atau masyarakat dalam hal sebelum mengajukan pelayanan untuk melengkapi persyaratan administrasinya. Kemudian
Bagaimana cara Bapak untuk menyelesaikan hambatan atau tantangan tersebut? Dengan dilaksanakan sosialisasi ke warga masyarakat tingkat bawah RT, tingkat RW, dan desa yang dikoordinasikan dengan kecamatan. Ya. Bagaimana ke depannya agar penerapan nilai-nilai aneka di lingkungan kerja Bapak bisa lebih maksimal lagi? Sering diadakan atau melakukan penyuluhan-penyuluhan di tingkat desa yang bersama dengan Babin Kamtimas, Babinsa di wilayah masing-masing. Begitu ya Bapak, semoga apa yang telah diterapkan di lingkungan kerja Bapak bisa lebih baik lagi ke depannya, dan terima kasih saya ucapkan ke atas kesediaan Bapak bisa meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Sama-sama, saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya bersama Bapak Ahmad Khodori yang baru saja menerima pelayanan surat kependudukan, yaitu pengurusan akte kelahiran anak. Selamat siang Bapak. Selamat siang juga. Maaf mengganggu waktunya untuk berbincang-bincang mengenai pelayanan publik yang telah pemerintah berikan kepada kita. Boleh. Langsung saja pada pertanyaannya ya Pak. Bagaimanakah bentuk pelayanan yang telah Bapak terima selama ini? Alhamdulillah untuk sekarang ini sudah cukup lumayan bagus. Mungkin kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena apa? Tidak ada istilahnya pungutan-pungutan, tidak ada lempar-lemparan dari meja satu ke meja lain. Jadi begitu, yang penting kita ada surat dari paling terkecil dari RT, ada pengantar, ada kelengkapan, di sini langsung dilayani dan diarahkan. Berarti menurut Bapak, apakah pelayanan yang Bapak terima sudah maksimal? Kalau dikatakan maksimal ya mungkin belum ya, tapi cukup lumayan baik. Karena apa? Kan sekarang ada online juga, namun tidak semua pendudukan bisa online. Jadi kan untuk saat ini dikatakan online ya enggak, dikatakan enggak ya gimana ya. Contoh untuk pendaftarannya kan tingkat sampai ke kabupaten, catatan sipil kan harus pendaftaran lewat online. Jadi kalau dari RT sudah komplit, dari kelurahan langsung dibuatan surat pengantar, langsung ke kecamatan langsung diberi cap. Jadi untuk kabupatennya kan kita sudah daftar online. Jadi begitu datang ke Korwil kantor catatan sipil di tingkat kabupaten ya, kita langsung datang, langsung dilayani dan langsung pulang. Jadi kalau pengalaman yang dulu kan sampai pernah pengalaman waktu pembuatan KTP antre dari pagi jam 6 sampai jam 2 siang tuh belum kelar. Nah untuk sekarang ya alhamdulillah, jadi kita daftar online dulu, hari yang kita sepakati bisa kita tentukan sendiri. Jadi begitu datang pada jadwalnya kita langsung dilayani. Oke, berarti kalau begitu pelayanan yang telah Bapak terima, baik itu dari RT, dari RW, dari tingkat desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten, sudah cukup bagus ya Pak ya? Sudah cukup lumayan bagus, cuman untuk kalau bisa tuh tidak harus sampai ke kabupaten ya. Jadi kan untuk kita kan kampung, ibaratnya kampungnya kan jauh. Kalau sampai ke kabupaten kan ya kita butuh waktu juga. Syukur-syukur gitu kepengurusan semua kependudukan itu cukup tingkat kecamatan saja. Jadi kan contoh perubahan KK kan tidak harus sampai ke kabupaten. Kalau bisa akte kelahiran, akte kematian pun juga bisa tingkat kecamatan lah. Jadi orang-orang kampung mau ke kota besar itu juga bingung kadang-kadang kan kalau yang tidak tahu jalur-jalurnya. Oke, terima kasih Bapak.
Kemudian, apakah harapan dan saran yang bisa Bapak berikan untuk pelayanan selanjutnya? Untuk harapan dan mungkin istilahnya apa ya, sosialisasi sampai ke tingkat masyarakat, mungkin sampai ke dari kelurahan sampai ke RT. Jadi kan masyarakat tuh tahu, oh pengurusan surat tuh jalurnya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini, terus tidak harus pakai maklar tuh harus seperti ini. Ibaratnya kan kalau dulu kan kita pasrah sama orang, contoh contoh pasrah sama perangkat dusun, tahu-tahu kita dikenai biaya sekian ya. Kalau sekarang kan sebenarnya sudah tidak ada pungutan, cuman kadang-kadang masyarakat tuh banyak yang belum tahu alur istilahnya apa yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan tahap-tahap pertama sampai tingkat kabupaten itu seperti apa. Masih banyak khususnya yang orang-orang tua tuh belum yang tahu. Mungkin untuk anak-anak yang muda mungkin kan karena ngikuti perkembangan zaman, mengikuti alurnya, jadi tahu. Untuk yang orang-orang tua banyak yang belum tahu. Jadi yang dibutuhkan kelengkapan agar bisa kepengurusan surat tuh bisa lancar tuh apa, masih saya kira masih sosialisasinya masih kurang dari pihak pemerintah mungkin gitu. Begitu ya Pak ya. Semoga nanti kedepannya pelayanan pemerintahan di negara kita bisa lebih baik lagi, bisa berjalan secara maksimal. Amin, amin. Ya, terima kasih ya Pak atas waktunya. Terima kasih kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya bersama Bapak As'ad yang baru saja menerima pelayanan SIM di Samsat. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Saya minta kesediaan waktunya ya Bapak untuk melakukan wawancara. Ya, siap. Oke, langsung saja kepada pertanyaannya. Bagaimanakah bentuk pelayanan yang telah Bapak terima selama ini? Baik. Menurut Bapak, apakah pelayanan yang Bapak terima sudah maksimal atau masih belum? Ya, kalau dikatakan maksimal ya maksimal, kalau dikatakan belum ya belum. Tapi alangkah baiknya lebih dipermudah lagi. Alasannya orang itu kadangkala betul-betul membutuhkan tapi dengan faktor kesibukan. Jadi kalau lebih dipermudah lagi, orang itu lebih nyaman dari segi pencarian atau memperpanjang SIM itu. Begitu ya Bapak ya. Ya. Dengan demikian, apa harapan dan saran yang bisa Bapak berikan untuk pelayanan selanjutnya? Ya, semoga apabila diberi pelayanan yang lebih dipermudah, mudah-mudahan masyarakat itu ada rasa kepedulian dari mencari atau memperpanjang SIM itu. Jadi orang itu lebih nyaman, lebih tenang dan lebih enak dari segi pelayanannya gitu. Begitu ya Bapak. Semoga nanti pelayanan di Samsat bisa lebih baik lagi sehingga masyarakat merasa puas. Ya. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.